Wardandani dari kelas 12 BDP. Di sini saya akan membahas materi tentang sumber dana perusahaan. Langsung aja simak videonya. Bab 6. Sumber dana perusahaan. A. Modal dana perusahaan. 1. Dana perusahaan sebagai modal kerja. Pengertian dana perusahaan. Dana dianggap sebagai kas, artinya dana langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. 2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di dalam bank dalam bentuk giro atau tabungan. 3. Dana dianggap sebagai modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan terutama untuk jangka waktu pendek. 4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktivanya dianggap sebagai dana perusahaan. 5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan khas, artinya semua aktiva yang memiliki fungsi seperti kas dapat dikatakan sebagai dana. B. Dana sebagai modal kerja. Modal kerja adalah dana yang tersedia sekali dalam perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Konsep kuantitatif. 2. Konsep. 3. Konsep fungsional. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis dan sumber modal kerja perusahaan. A. Jenis modal kerja perusahaan. 1. Modal kerja kotor, yaitu semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut dengan modal kerja, mulai dari kas pinjaman, bank, surat berharga piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. 2. Modal kerja bersih, yaitu seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total utang atau kewajiban lancar. B. Sumber modal kerja perusahaan. Sumber modal kerja perusahaan menyebabkan bertambahnya dana karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil operasi perusahaan, yaitu pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu. Yang kedua, keuntungan penjualan surat berharga atau investasi jangka pendek. Ketiga, penjualan aktiva tetap yang kurang produktif. Yang ketiga, tujuan dan fungsi modal kerja perusahaan. A. Adanya modal kerja bagi perusahaan. 1. Memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan agar perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 2. Memungkinkan perusahaan memiliki persediaan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. 3. Memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan dana dari para kreditur apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. B. Fungsi modal kerja bagi perusahaan. 1. Investasi dalam aset lancar sering mengalami perubahan dan cenderung labil. 2. Dalam praktiknya, seringkali separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. 3. Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. 4. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan modal kerja. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja perusahaan. A. Jenis perusahaan. Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi 2 macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa. B. Syarat kredit. Meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan cara penjualan secara kredit. C. Potongan harga. Agar modal kerja yang diinvestasikan dalam sektor piutang dapat diperkecil. 5. Sumber dana perusahaan. A. Sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek merupakan modal yang ditanam atau diinvestasikan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. B. Sumber dana jangka menengah. Dana jangka menengah dalam perusahaan merupakan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan jangka waktu 1-5 tahun. C. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah modal suatu perusahaan dari investasi dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. B. Sumber dana dari dalam perusahaan. 1. Badan usaha persetoran terbatas atau PT. A. Pengertian persetoran terbatas. Persetoran terbatas adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. B. Sumber dana dari dalam persetoran terbatas. 1. Saham dalam persona terbatas. 2. Cadangan yang dibentuk. 3. Laba.
Yang kedua, badan usaha bentuk persekutuan. Pengertian persekutuan. Persekutuan atau friendship adalah suatu penggabungan antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama memiliki dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. B. Bentuk usaha persekutuan. C. Bentuk badan usaha persekutuan. 3. Badan usaha bentuk koperasi. Modal koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Butir 1 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. B. Jenis-jenis modal koperasi. 1. Modal anggota. Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelajaran usaha yang berasal dari setoran para anggota. Berikut modal koperasi yang berasal dari modal anggota. A. Simpanan pokok. B. Simpanan wajib. C. Simpanan sukarela. C. Sumber dana dari luar perusahaan. 1. Utang jangka pendek. A. Utang dagang. B. Pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan. C. Pinjaman bank jangka pendek dengan tanpa jaminan. D. Surat janji tertulis. Yang E. Surat berharga. F. Penjualan piutang. Dan kredit rekening koran. 2. Utang jangka menengah. 1. Term loan. 2. Leasing atau sewa guna usaha. 3. Kredit usaha perbankan. 4. Kredit bank perkreditan rakyat. Kelima, perum penggadaian. 3. Utang jangka panjang. A. Pinjaman obligasi adalah pinjaman untuk jangka waktu yang panjang dari masyarakat di mana untuk pembayaran kembali dapat dilakukan secara sekaligus pada hari jatuh tempo. B. Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka waktu panjang dengan jaminan suatu barang tidak bergerak. D. Sumber dana dari lembaga keuangan bank. 1. Kredit lembaga keuangan. A. Penilaian kredit dengan analisis 3R. B. Penilaian kredit dengan analisis 7P. C. Penilaian kredit dengan analisis 5C. Yang kedua, jenis-jenis kredit lembaga keuangan bank. Kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. E. Sumber dana dari lembaga keuangan bukan bank. 1. Pasar modal. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek oleh perusahaan penerbit sebelum dijual melalui bursa efek. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. 2. Pasar uang. Pasar uang antar bank, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, pasar valuta asing. Yang ketiga yaitu penjamin emisi perusahaan efek sebagai penjamin emisi untuk jasa yang diberikan tersebut. 4. Perusahaan sewa guna. Bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang terakhir yaitu perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.